Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Eva Datu Soleka, NIM 24207032. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyelesaikan tugas ujian akhir semester mata kuliah pengantar linguistik. Dosen pengampu Bapak Dr. Iwan Marwan, Magister Humaniora. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai linguistik cabang fonologi. Simak video berikut ini ya. Pada poin pertama, kita akan membahas mengenai pengertian. Fonologi berasal dari dua kata, pon yang berarti suara dan logos yang berarti pengetahuan. Jadi, fonologi merupakan cabang ilmu linguistik yang mengkaji bunyi bahasa manusia yang terstruktur. Fonologi akan membantu kita untuk memahami bagaimana bahasa diucapkan, dan di dunia pendidikan bisa untuk mengembangkan metode pengajaran bahasa yang lebih efektif. Poin yang kedua ada konsep dasar dari fonologi. Yang pertama, fon, bunyi bahasa yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Yang kedua ada fonem, satuan terkecil bunyi bahasa yang dapat membedakan makna. Misalnya B dan P adalah sebuah fonem yang berbeda dalam bahasa Indonesia karena membedakan kata bata dan pata. Yang ketiga ada allophton, realisasi fisik dari sebuah fonem. Yang keempat, fonotaktik, kumpulan aturan dalam suatu bahasa tentang bagaimana fonem dapat digabungkan menjadi suku kata atau kata. Poin yang ketiga ada cabang dari fonologi. Yang pertama, fonetik, merupakan bagian dari fonologi yang mempelajari suara bahasa tanpa memperhatikan fungsinya sebagai pembeda makna atau tidak. Yang kedua ada fonemik, merupakan bagian dari fonologi yang mempelajari bahasa yang berperan sebagai pengenal makna. Selanjutnya ada jenis-jenis dari fonetik. Yang pertama, fonetik artikulatoris. Fonetik ini mempelajari mekanisme alat bicara manusia dalam menghasilkan suara. Yang kedua, fonetik akustik. Fonetik ini mempelajari suara bahasa saat menyebar di udara, termasuk gelombang suara beserta frekuensi dan kecepatannya saat menyebar di spektrum udara, tekanan, dan intensitas suara. Yang ketiga, ada fonetik auditoris. Fonetik ini mempelajari suara bahasa diterima oleh pendengaran, sehingga dapat diterima dengan jelas. Selanjutnya ada alat-alat ucap. Instrumen vokal manusia yang bermanfaat dalam menghasilkan suara meliputi 1. Paru-paru, berperan dalam sistem pernafasan yang terdiri dari dua tahap, menghirup udara ke paru-paru dan mengeluarkan udara dari paru-paru. Yang kedua, pangkal tenggorokan, terdiri dari tulang rawan krikoid, tulang rawan aritenoid, sepasang pita suara, dan tulang rawan tiroid. Yang ketiga ada langit-langit keras, merupakan susunan dari tulang belulang dan sebagai artikulator pasif dan menghasilkan suara bahasa. Yang keempat, gusi, merupakan titik artikulasi dalam membentuk bunyi. 5. Gigi, pada saat membentuk bunyi bahasa gigi yang berperan penting adalah gigi bagian atas. Keenam, bibir, saat membentuk suara bahasa bibir bagian atas lebih berperan sebagai artikulator pasif bersama dengan bagian bawah sebagai artikulator aktif. Yang terakhir, lidah, berperan aktif sebagai penghasil suara. Yang terakhir adalah poin mengenai klasifikasi bunyi. Yang pertama, berdasarkan jalan keluarnya arus udara, terbagi atas 1. Bunyi nasal, yaitu bunyi yang dihasilkan dengan membuka jalan arus udara dapat keluar dari rongga hidung dan menutup arus udara keluar melalui rongga mulut. Yang kedua, bunyi oral, yaitu bunyi yang dihasilkan dengan mengangkat ujung anak tekak mendekati langit-langit lunak untuk menutupi rongga hidung sehingga udara keluar melalui mulut. Yang kedua, berdasarkan ada tidaknya rintangan terhadap arus udara, meliputi vokal, konsonan, dan semivokal. Yang ketiga, berdasarkan lamanya bunyi pada waktu diucapkan, terdiri atas bunyi panjang dan bunyi pendek.
Yang keempat, berdasarkan derajat kenyaringannya, terdiri atas bunyi nyaring dan bunyi tak nyaring. Yang kelima, berdasarkan ada tidaknya ketegangan arus udara saat bunyi diartikulasikan, meliputi 1. Bunyi keras, yaitu bunyi bahasa yang saat diartikulasikan disertai dengan tegangan. Yang kedua, bunyi lunak, yaitu bunyi bahasa yang saat diartikulasikan tidak disertai dengan ketegangan. Dan yang terakhir, berdasarkan perwujudan dalam suku kata, terbagi atas 1. Bunyi tunggal, 2. Bunyi rangkap, 3. Bunyi vokal rangkap, dan gugus konsonan. Nah, itu tadi yang dapat saya sampaikan mengenai fonologi. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi maupun perbuatan, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.